Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Bu Reva, di mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah melaksanakan PHB atau penilaian harian bersama untuk yang pertama. Berarti bab 1 sudah selesai. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran hari ini tentunya tujuannya adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memahami mengenai 4 hal. Yang pertama, mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai 4 hal ini. Kita lanjut ke pembahasan pertama ya. Kita bahas dulu yang pertama. Tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti ada 2 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi antara pembukaan dan juga proklamasi itu 2 hal yang tidak dapat terpisahkan gitu ya. Kemudian ini ada sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum perubahan atau amandemen, dan juga setelah perubahan. Ini ada 2 hal ya, bisa kalian bandingkan. Kalau sebelum perubahan ada 3 hal, yaitu sistematikanya terdiri dari 3 hal. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga adalah penjelasan. Sedangkan sistematika setelah perubahan atau setelah dilaksanakan amandemen, kalian ingat ya, jadi amandemen undang-undang itu terjadi selama 4 kali amandemen. Nah, setelah dilaksanakan perubahan, itu sistematikanya terdiri atas 2 hal, pembukaan dan juga pasal-pasal. Kemudian, ketentuan tentang sistematika undang-undang ini ditegaskan juga dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Lanjut ya, ini pembahasan yang kedua. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan tentunya dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan, sedangkan alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Itu tadi kita pembahasan yang pertama ya. Jadi
Tadi ada tentang hubungan antara proklamasi dan juga pembukaan. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan pembahasan tadi. Jadi intinya dua hal itu tidak dapat terpisahkan satu sama lain karena memiliki hubungan yang erat. Kemudian next kita pembahasan kedua. Pembahasan kedua mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan bahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat BRIS, alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar itu ada 4 hal. Yang pertama, karena kehendak warga negara, kemudian yang kedua kehendak penguasa negara, yang ketiga kehendak pembentuk negara, dan yang keempat kehendak dari beberapa negara. Kita bahas dulu yang pertama, kehendak warga negara. Maksudnya adalah alasan suatu negara memiliki undang-undang yaitu adanya kehendak warga negara yang bersangkutan, yang mana agar terjamin hak-haknya, kemudian bertujuan juga untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kemudian alasan yang kedua yaitu adanya kehendak penguasa negara, atau bisa dikatakan rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Kemudian alasan yang ketiga, adanya kehendak pembentuk negara. Maksudnya adalah pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Alasan yang terakhir, adanya kehendak dari beberapa negara, terutama yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin suatu kerjasama. Itu adalah alasan-alasan mengapa suatu negara memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, undang-undang ini bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau artinya adalah kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Contohnya, mungkin kalian kemarin tahu ya bahwa tanggal 16 Agustus kemarin ada pidato kenegaraan presiden itu rutin setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Itu merupakan contoh dari konvensi. Lanjut, kemudian yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas dulu tentang sifat ya. Sebelum ke sifat, ini ada dua hal ya. Konstitusi dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Dikatakan fleksibel atau luas itu jika cara mengubah undang-undang dasarnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Itu berarti artinya adalah fleksibel gitu ya, atau luas. Kemudian, tetapi jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dikatakan rigid atau kaku. Sudut pandang yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah dua hal konstitusi dikatakan fleksibel dan juga rigid gitu ya. Lanjut, ini adalah sifat. Lanjut ya, materi selanjutnya adalah sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifatnya ada empat hal. Ada 4 sifat. Yang pertama adalah tertulis, yang kedua singkat dan supel, yang ketiga memuat norma-norma, yang keempat peraturan hukum positif tertinggi. Kita bahas dulu yang pertama. Tertulis rumusannya jelas.
Jadi, suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Maksudnya adalah undang-undang ini memiliki sifat yang tertulis dan juga rumusannya jelas. Yang kedua, singkat dan supel. Undang-undang dasar ini memiliki sifat singkat dan supel. Maksudnya adalah memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Itu sifat yang kedua. Yang sifat yang ketiga, memuat norma-norma atau juga aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Sifat yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar ini merupakan peraturan hukum positif tertinggi dan juga dikatakan sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Jadi ini ada sifat ya, ada 4 sifat. Ingat-ingat, tertulis, singkat, memuat norma-norma, dan juga peraturan hukum positif tertinggi. Lanjut, ini adalah fungsi Undang-Undang Dasar. Ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai penentu. Next, pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang terakhir, pembahasan keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan itu. Kesepakatannya terdiri atas 5 butir ya. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang terakhir, melakukan perubahan dengan cara adendum. Baik, itu adalah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Bisa WA ke saya atau mungkin kita bahas juga di grup ya. Kalau misalnya ada yang tanya, silahkan tanyakan di grup. Kemudian next, ini adalah hal yang penting juga ya, tugas hari ini. Tugas hari ini adalah jelaskan apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan perubahan. Tadi kan ini ya, untuk kesepakatan pertama, yang pertama itu tidak boleh mengubah pembukaan. Nah, kemudian tugasnya adalah silakan kalian analisis sebetulnya apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang NRI ini dilakukan perubahan. Silahkan kalian jawab pada kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga kelas. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena kalian memperhatikan sampai dengan menit ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.